Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Nugroho, mahasiswa Teknik Sipil Universitas Mercu Buana dengan nomor induk 41121010085. Oke, di kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu mengenai tugas besar 2 mekanika tanah 1. Nah, di sini ada 3 soal dan kita mulai dari nomor 1 terlebih dahulu. Sebuah data percobaan laboratorium untuk uji proktor standar memberikan hasil-hasil sebagaimana tabel berikut. Di sini ada tabel berisi berat tanah basah dalam cetakan dan kadar air dalam persen. Yang pertama ada A, gambar kurva kepadatan dan carilah berat volume kering maksimum dan kadar air optimum tanah yang diuji. Oke. Oke, di sini sudah saya tulis untuk soalnya. Nah, pertama-tama kita gambar kurva kepadatan dan carilah berat volume kering maksimum dan kadar air optimum yang diuji. Nah, untuk mencari kadar air optimum dan apa tadi? Kadar air optimum dan berat volume kering, kita harus mencari dulu volume basahnya dulu. Nah, volume basah dengan rumus Y sama dengan W per V meter ya. V dalam meter. Nah, W ini adalah ini berat tanah basah dalam cetakan. Nah, untuk V-nya adalah ketetapan untuk ini dia, untuk volume cetakan, yaitu 943,3 cm3. Maka tinggal kita masukkan, yang pertama, sampel pertama 2010 dibagi dengan 943,3, hasilnya ada 2,13. Selanjutnya sampel 2 adalah 2092 dibagi dengan 943,3, hasilnya adalah 2,22. Dan sampel 3 didapatkan hasil 2,24, sampel 4 didapatkan 2,23, dan sampel 5 didapatkan 2,18. Selanjutnya kita mencari volume kering. Dengan rumus YD sama dengan Y per 1 ditambah dengan W per 100. Y kita dapatkan dari sini ya, dari volume basah itu Y. Nah, untuk W-nya kita dapatkan dari kadar airnya di sini. Kita tinggal masukkan aja 12,3 untuk sampel 1 ya, 2,13 per 1 ditambah 12,8 dibagi 100. Didapatkan hasil 1,89. Untuk nomor 2 juga sama, 2,22 dibagi dengan 1 ditambah 14, berapa itu ya? 0,5. Lalu dibagi dengan 100, hasilnya adalah 1,94. Dan 3 adalah sampel ketiga 1,94, sampel keempat adalah 1,91, dan sampel kelima adalah 1,83. Maka didapatkan, di sini saya ada kesalahan sedikit, ini kalau dikerjakan di dalam Excel itu adalah 15,6, tapi saya di sini ada kesalahan nulis pada 15,1. Tapi didapatkan ini sebuah grafik sebagai berikut. Nah, untuk kadar air optimumnya didapatkan 15,6 ya persen. Lalu volume kering maksimumnya adalah 1,942 ton per meter kubik. Oke, lanjut ke yang B ya, soal yang B. Hitunglah berat volume kering untuk kondisi zero air void jika GS-nya adalah 2,67. Gambarkan kurva. Oke. Oh ya, ini ya. Nah, diketahui GS-nya sudah saya tulis di sini 2,67 volume kering dengan kondisi ZAV ya. Rumusnya adalah GS dikali dengan YW dibagi dengan 1 ditambah W dikali dengan GS. Nah, terus di sini ada 1 dikurang AV. Oke, GS ini adalah 2,67. YW itu adalah massa air ya, yaitu 9,81 tapi digenapi menjadi 1. Oke, selanjutnya ditambah 1 ditambah W. W ini itu dari kadar air, tapi kadar air di sini kan apa istilahnya satuannya ini persen ya. Nah, ini dibagi dengan 100, maka didapatkan hasil tadi 12,8% dibagi 100 menjadi 0,128. Begitu juga dengan sampel 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya adalah GS lagi kita masukkan. Nah, untuk AV adalah udara ya, apa istilahnya, kandungan udara. Oke, untuk sampel 1 dimasukkan 2,67 kali 1 dibagi dengan 1 ditambah dengan 0,128 dikali dengan 2,67.
1 dikurang 0. Maka didapatkan hasil 1,99. Sampel 2 adalah 2,67 dikali dengan 1 dibagi dengan 1 ditambah 0,147 dikali dengan 2,67, 1 dikurang 0. Hasilnya adalah 1,92. Untuk sampel 3 hasilnya 1,88. Sampel 4 adalah 1,84 dan sampel kelima adalah 1,77. Maka didapatkan sebuah grafik seperti berikut. Oke, untuk yang C. Gambarkan kurva dengan kandungan udara 10%. Dengan kandungan udaranya 10%. Oh, oke. Kita lihat di sini. Rumusnya masih sama. Cuman karena udah ada kandungan, ditetapkan kandungan udaranya adalah 10%, maka kita masukkannya di sini adalah 0,1 karena 10% dibagi dengan 100 adalah 0,1. Oke, kita masukkan untuk sampel 1 masih sama ya seperti tadi persis. Didapatkan hasil 1,79. Sampel 2 dengan 1,73 dan sampel 3 dengan 1,70. Sampel 4 dengan 1,66 dan sampel 5 didapatkan 1,59 dengan grafik sebagai berikut. Oke, itu tadi yang C. Oke, sekarang yang D. Jelaskan mengapa perlu dilakukan pengujian pemadatan laboratorium dan apa kaitan antara pengujian laboratorium dan lapangan. Lanjut. Pengujian pemadatan tanah yang dilakukan di dalam laboratorium biasanya dilakukan untuk mengetahui kadar air optimum dan juga kepadatan kering maksimum. Setelah itu dilakukanlah pemadatan tanah di lapangan sehingga dapat sesuai dengan rencana. Oke. Selanjutnya adalah yang E ya. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepadatan suatu tanah. Yang E adalah jenis tanah dan gradasi tanah sangat mempengaruhi kepadatan tanah. Tanah bergradasi halus membutuhkan lebih sedikit air untuk mencapai kadar air maksimum. Sedangkan tanah gradasi kasar butuh lebih banyak air untuk mencapai kadar air optimum. Selain itu, berat volume kering awal, kadar air, usaha pemadatan juga menjadi faktor yang dapat mempengaruhi pemadatan tanah. Oke, itu untuk nomor 1 yang A. Kita lanjut ke nomor 1 yang B. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 1 untuk yang B. Buat penjelasan tentang jenis-jenis alat pemadat tanah di lapangan, termasuk cara bekerjanya. Yang B adalah bagaimana cara atau prosedur pelaksanaan pemadatan di lapangan, termasuk aplikasi nilai kadar air optimum yang telah ditemukan dari uji laboratorium. Yang C adalah bagaimana cara mengecek kepadatan tanah di lapangan pada tanah yang selesai dipadatkan. Oke, alat pemadatan tanah. Pemadatan mempunyai beberapa tujuan yang berbeda antar proyek yang satu dan proyek lainnya. Beberapa tujuan pemadatan antara lain adalah, yang pertama adalah untuk mengurangi perubahan bentuk atau distorsi terhadap permukaan tanah. Yang kedua adalah memperkecil penurunan atau settlement permukaan tanah. Selanjutnya adalah meningkatkan kekuatan tanah. Dan yang terakhir adalah mengurangi permeabilitas atau masuknya air ke dalam tanah. Hasil dari proses pemadatan ini akan mengubah kepadatan density tanah. Namun, seberapa besar perubahan tersebut sangat tergantung dari tipe atau karakteristik material dan kandungan air. Praktik pemadatan yang sering dijumpai adalah ketika memadatkan jalan sebelum ditutup dengan campuran aspal maupun beton. Pemadatan juga sering dilakukan kontraktor ketika hendak memulai pembangunan gedung. Lokasi atau tempat pondasi akan dibangun harus dipadatkan dulu agar pondasi tidak mudah bergeser dan bisa menahan beban bangunan di atasnya. Dalam aktivitas pertambangan, akses menuju area tambang juga perlu dipadatkan agar bisa dilewati alat-alat berat seperti ekskavator, bulldozer, dump truck, dan sejenisnya. Oke, alat pemadatan tanah yang pertama adalah tamping roller. Alat pemadatan ini menggunakan sheep foot, yaitu roda baja yang pada permukaannya terdapat gigi-gigi. Tamping roller bekerja dengan menggunakan metode pemadatan kneading atau peremasan. Dengan pemadatan model ini, permukaan tanah diharapkan bisa dilalui tanpa banyak hambatan. Saat material tanah padat, gigi-gigi tidak masuk lagi ke dalam tanah. Jika kepadatan permukaan tanah tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, berarti alat yang digunakan terlalu berat atau kurang cocok untuk jenis material yang ada. Tamping roller baik digunakan untuk tanah lempung berpasir dengan kedalaman pemadatan sekitar 15-25 cm.
Dalam pengoperasiannya, setiap pemadatan dilakukan secara overlap kurang lebih 30 cm. Selanjutnya adalah smooth wheel roller. Roller tipe ini menggunakan metode berat statis dan dibagi berdasarkan tipe serta beratnya. Kapasitas beratnya bisa ditingkatkan dengan memberi pemberat dari pasir atau air. Kalau spesifikasi alat tertulis 8-14 ton, berarti berat alat tanpa pemberat adalah 8 ton. Dan berat maksimal pemberat adalah 6 ton. Roda yang digunakan terbuat dari baja dengan permukaan rata. Jumlah roda bisa 1, 2, maupun 3. Smooth wheel roller cocok digunakan untuk memadatkan material berbutir seperti pasir, kerikil, dan batuan pecah atau split. Permukaan tanah yang telah dipadatkan dengan tamping roller akan menjadi lebih licin dan rata jika dipadatkan lagi dengan alat ini. Kedalaman efektif lapisan yang dipadatkan dengan alat ini sekitar 10-20 cm. Selanjutnya adalah yang ketiga, stamper. Stamper atau yang sering disebut dengan tamping rammer merupakan alat yang digunakan untuk proses pemadatan tanah. Dengan menggunakan alat ini, proses pemadatan menjadi lebih singkat, dapat digunakan untuk memadatkan tanah timbun maupun tanah kohesif. Namun umumnya digunakan dalam pekerjaan pemadatan jalan, halaman, dan pekerjaan pemadatan tanah timbun lainnya. Seiring perkembangan, alat ini tersedia dalam bentuk, model, dan spesifikasi sesuai dengan kebutuhan, namun memiliki bagian dan cara kerja yang sama. Umumnya alat ini menggunakan bensin sebagai bahan bakar dan sumber tenaganya. Yang keempat adalah vibrating compactor. Material yang bisa dipadatkan antara lain pasir, kerikil, dan batuan split. Hasil pemadatan juga lebih baik dari alat pemadat lainnya karena faktor tekanan dan getaran terhadap material di bawahnya. Dengan adanya getaran, maka partikel yang lebih kecil akan mengisi rongga di antara partikel-partikel yang lebih besar. Dengan adanya tekanan statis, maka tanah akan padat dengan kekosongan minimum. Alat ini memiliki roda depan dari besi dan roda belakang karet. Pada roda karet terdapat kembang-kembang untuk menjaga agar alat tidak mengalami slip. Oke, selanjutnya adalah prosedur atau cara memadatkan tanah. Oke, yang pertama adalah tanah dasar yang lembab dikelupas dan dibalik menggunakan grader. Berikut adalah mesin grader ya. Selanjutnya yang kedua adalah setelah semua tanah terbalik, tanah dasar yang lembab dibiarkan mengering selama 6 jam dengan catatan cuaca sedang cerah atau bahkan panas. Setelah tanah dasar mengering, selanjutnya gunakan alat vibro ship foot untuk memadatkan tanah. Proses ini dilakukan dengan 4 kali lintasan dengan getaran 2 pass low dan 2 pass high. Setelah melakukan pemadatan dengan vibro ship, dilanjutkan dengan menggunakan vibro roller dengan 4 kali lintasan menggunakan getaran high. Selanjutnya adalah pastikan semua permukaan tanah dasar benar-benar padat. Oke, selanjutnya adalah grafik kadar air optimum. Ini ya, aplikasi nilai kadar air optimum yang telah ditemukan dari uji laboratorium. Oke, sebagai contoh saya menggunakan yang tadi ya, yang nomor 1 yang bagian A, didapatkan grafik yang ini. Oke, dari definisi yang saya dapatkan dari internet, kadar air tanah optimum didefinisikan sebagai perubahan titik posisi kadar air tanah pada kurva retensi air. Nah, gampang ya, yang dimaksud dengan kadar optimum adalah kadar air yang kita inginkan gitu, yang optimal gitu. Yang optimum itu dimaksud dengan optimal atau yang kita inginkan seperti itu gampangnya. Nah, di sini kadar air optimum itu bisa dikatakan adalah kadar air yang memiliki apa istilahnya, persenan lebih paling tinggi gitu, ada di puncak kurvanya. Nah, dengan kasus di sini adalah 15,6. Nah, ini adalah kadar air optimum. Nah, sebagai contoh misalnya di 14,5 ini menurun, maka ini tuh dia punya kepadatan kering itu kurang gitu, sehingga harus ditambahkan air beberapa mili agar terjadi kadar air optimum sesuai yang kita inginkan. Nah, kalau kelebihan juga sama, dia kepadatan keringnya itu tidak sesuai seperti yang kita inginkan, maka harus dikurangi atau airnya itu tidak sebanyak di 16,8 gitu. Maka yang kita inginkan adalah 15,6. Tes selanjutnya adalah tes kepadatan tanah.
tes kepadatan tanah ketika sudah dilakukannya yang namanya pemadatan tanah, bagaimana cara kita ngetes kepadatan tanahnya sesuai yang kita inginkan. Nah, saya di sini menggunakan metode CBR atau California Bearing Ratio. CBR adalah percobaan daya dukung tanah yang dikembangkan oleh California State Highway Department. Prinsip pengujian ini adalah pengujian penetrasi dengan menusukkan benda ke dalam benda uji. Dengan cara ini dapat dinilai kekuatan tanah dasar atau tanah lain yang dipergunakan untuk membuat perkerasan. Kekuatan tanah diuji dengan uji CBR sesuai dengan SNI 1744/1989. Nilai kekuatan tanah tersebut digunakan sebagai acuan perlu tidaknya distabilisasi setelah dibandingkan dengan yang disyaratkan dalam spesifikasinya. Pengujian CBR adalah perbandingan antara beban penetrasi suatu bahan terhadap bahan standar dengan kedalaman dan kecepatan penetrasi yang sama. Nilai CBR dihitung pada penetrasi sebesar 0,1 inci dan penetrasi sebesar 0,2 inci. Dan selanjutnya, hasil kedua perhitungan tersebut dibandingkan sesuai dengan SNI 1744 tahun 1989. Diambil hasil terbesar. Nah, berikut ini cara pengujian CBR menurut SNI 1738 tahun 2011. Yang pertama adalah tentukan titik pengujian di mana jarak titik pengujian ditentukan agar tidak mengganggu pengujian di titik berikutnya. Jarak minimum antar titik pengujian penetrasi pada tanah plastis sebesar 175 mm. Sedangkan pada tanah granular, jarak spasi minimumnya sebesar 380 mm. Selanjutnya adalah siapkan area permukaan pada titik pengujian sesuai kedalaman lapisan yang akan diuji dengan memindahkan material lepas dan buatlah area tersebut menjadi datar agar pengujian dapat dilakukan. Ketika ditemukan material non-plastis, maka pekerjaan pembersihan material tersebut tidak boleh mengganggu permukaan area pengujian. Selanjutnya yang ketiga adalah menempatkan truk di tengah lokasi titik pengujian. Pasang dongkrak untuk menaikkan truk sehingga tidak lagi menumpuk pada pernya. Usahakan posisi as roda belakang truk agar sejajar dengan permukaan lapisan yang akan diperiksa. Selanjutnya letakkan dongkrak pada posisi yang tepat pada lokasi pengujian. Kemudian sambungkan cincin penguji pada ujung dari dongkrak tersebut. Ikatkan penghubung torak ke bagian bawah cincin penguji, kemudian hubungkan sejumlah pipa tambahan sehingga jarak titik pengujian dengan permukaan mendekati 125 mm. Hubungkan pipa tambahan tersebut pada torak penetrasi dan ikat dongkrak pada tempatnya. Periksa dan perbaiki dongkrak yang sudah dirakit agar kedudukannya vertikal. Selanjutnya adalah letakkan plat beban dengan berat 4,54 kg di bawah torak penetrasi sehingga torak penetrasi dapat masuk ke dalam lubang plat beban tersebut. Selanjutnya aturlah torak penetrasi sehingga dapat memberikan beban sebesar 0,21 kg per cm persegi ya. Untuk pengaturan yang cepat digunakan putaran roda gigi tinggi dari dongkrak tersebut. Untuk suatu lapisan atau bahan tanah dengan permukaan yang tidak rata, torak diatur agar terletak di atas lapisan tipis kapur yang lolos saringan nomor 20 sampai dengan nomor 40. Selanjutnya, area permukaan tempat pengujian haruslah rata agar beban yang bekerja pada plat beban dapat didistribusikan secara merata. Apabila area permukaan tempat pengujian tidak rata, usahakanlah dengan menambahkan lapisan pasir halus sampai dengan ketebalan 3 mm sampai dengan 6 mm. Sehingga distribusi beban di permukaan pengujian merata. Selanjutnya berikan beban tambahan pada plat beban sehingga dengan beban sama dengan beban yang bekerja pada perkerasan. Kecuali pada pembebanan minimum sebesar 4,54 kg. Pada plat beban dan ditambah satu beban tambahan sebesar 9,808 kg. Selanjutnya pasanglah arloji pengukuran penetrasi pada torak. Aturlah agar arloji pengukur menunjukkan angka 0. Selanjutnya adalah berikan pembebanan pada torak penetrasi dengan kecepatan penetrasi konstan mendekati 1,3 mm per menit. Gunakan putaran roda gigi rendah pada dongkrak selama tes berlangsung. Catatlah pembacaan beban pada penetrasi awal 0,64 mm sampai pada akhir kedalaman 12,7 mm pada tanah yang seragam. Kedalaman penetrasi lebih dari 7,62 mm dapat diabaikan. Kemudian hitung perbandingan tegangan yang dinyatakan dalam persen.
Yang terakhir adalah setelah selesai melakukan pengujian CBR lapangan, lakukan pengujian kadar air di lapangan dengan alat SPD sesuai SNI 03-19-651 tahun 2000 dengan pengujian kepadatan lapangan dengan alat konus pasir sesuai SNI 03-28-27-1992. Pengujian tersebut dilakukan pada jarak 100 mm sampai dengan 150 mm dari titik penetrasi tersebut. Oke, itu untuk nomor 1 yang B. Kita lanjut ke nomor 2. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Di sini ada A, suatu lapisan tanah ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Dengan yang pertama adalah yang A, hitunglah tegangan total, tegangan air pori, dan tegangan efektif pada posisi titik A. Oke, kita lanjut. Nah, sini ya. Pertama-tama kita harus mencari dulu tegangan total, tegangan pori, dan tegangan efektifnya. Sini untuk mencari tegangan total rumusnya adalah rho sat atau density dikali dengan 2 tambah 2 hasilnya 4 plus rho sat density dikali dengan 4m. Nah, di sini density pertama adalah 2,7 itu didapatkan dari sini ya. Dan density yang kedua, kenapa 2 dapat dari yang bawah. Hasilnya adalah 18,8 untuk tegangan total. Selanjutnya untuk tegangan porinya adalah ini rho W adalah massa air dikali dengan D, ini kedalaman total ya, adalah 8 dan 2 adalah selisihnya. Ini adalah selisihnya 2. Maka didapatkan hasil sebesar 6 megagram per meter kubik. Itu untuk tegangan pori. Tegangan efektif adalah tegangan total dikurang dengan tegangan pori. Hasilnya ada 12,8 megagram. Nah, selanjutnya adalah yang B. Yang B, gambarkan diagram tegangannya. Nah, untuk mencari menggambar diagram tegangan, maka kita harus cari tegangan total pori dan efektif berdasarkan kedalamannya gitu ya. Nah, di sini untuk pertama tegangan total kita cari dulu rho sat atau density yaitu 2,7 dikali dengan 2 meter, hasilnya adalah 5,4 megagram. Selanjutnya adalah rho sat dikali dengan 4 meter, hasilnya adalah 10,8. Selanjutnya adalah rho sat dikali dengan 4 ya, karena ini 2 tambah 2, 4. Dikali dengan ditambah dengan rho satnya yang bawah ya, yang clay, dikali dengan 4, hasilnya adalah 18,8. Oke, selanjutnya adalah tegangan pori. Nah, ini berdasarkan kedalaman juga. Cuman kenapa 2 tidak ditulis? Karena di sini adalah tegangan di atas muka air tanah ini udah pasti 0, maka tidak perlu saya tulis. Nah, di sini langsung ke kedalaman 1 dikali dengan 4 dikurang 2, hasilnya adalah 2. Dan kedalaman 8 hasilnya adalah 6. Nah, untuk tegangan efektif di sini 5,4 itu dapatkan dari sini. 5,4 dikurang dengan 0. 0 itu tadi kedalaman 2 ya, sehingga 0 hasilnya 5,4. Di sini ada 10,8 dikurang dengan 10,8 dikurang dengan 2. Hasilnya adalah 8,8. Selanjutnya adalah 18,6 dikurang 6 sama dengan 12,6. Maka didapatkanlah sebuah diagram sebagai berikut. Oke. Selanjutnya untuk yang C. Yang C, hitung tegangan total, tegangan air pori, dan tegangan efektif tanah pada posisi titik A apabila muka air tanah naik sampai permukaan tanah. Gambarkan juga diagram tegangannya. Oke. Di sini kita mencari dulu tegangan total, yaitu sand plus water. Di sini dengan rumus 2 dikali gamma D, ini dry ya, dry itu berat isi kering, dikali dengan massa air adalah 9,81. Hasilnya adalah 36,3. Selanjutnya water dengan berat hasil dari sun plus water 36,3. Di sini rumusnya adalah 2 dikali dengan gamma S ini saturasi dikali ya. Mohon maaf ini ada kesalahan tulis. Dengan massa air 9,81 dikali 1,85 dikali 2, hasilnya
ditambah dengan 36,3 hasilnya 72,6. Dengan clay di sini juga masih sama rumusnya, cuman ini kedalamannya 4 dikali 4 maksudnya. Lalu dikali dengan ini saturasi 2. Hasilnya adalah 151,08. Selanjutnya adalah tegangan pori. Tegangan pori di sini rumusnya adalah 2 dikali dengan massa jenis air 9,81 hasilnya 19,62. Dengan water 4 dikali dengan 9,81 hasilnya 39,24. Dan clay hasil 8 dikali dengan 9,81 hasilnya adalah 78,48. Nah, ini berdasarkan kedalamannya ya. Ini 2 berarti ini ke sini, kedua 4 berarti ini ke sini, dan karena ini clay tadi adalah 8 hasilnya 78,48. Selanjutnya yang terakhir adalah tegangan efektif. Di sini sand plus water-nya adalah 36,3 dari sini, 36,3 tegangan total ya, dikurang dengan tegangan porinya, hasilnya adalah 16,36. Dan water juga sama, 72,6 dikurang dengan 39,24, hasilnya adalah 33,36. Dan clay adalah 151 dikurang 151,08 dikurang dengan 78,48, hasilnya adalah 72,6. Didapatkan sebuah tabel sebagai berikut. Oke, selanjutnya yang D. Yang D di sini hitung tegangan total, tegangan air pori, dan tegangan efektif tanah pada posisi titik A apabila muka air tanah naik sampai 2 meter di atas permukaan tanah. Gambarkan juga diagram tegangannya. Oke. Di sini kita cari tegangan total dulu dengan ketinggian airnya 2 meter ya. Artinya 2 dikali dengan 9,81 hasilnya 19,62. Selanjutnya sand plus water-nya 19,62 ditambah dengan 2 dikali saturasi dikali dengan massa air 55,92. Ini juga sama tadi dari 55,92 ditambah dengan 2 dikali saturasi dikali dengan massa air 92,21. Dan clay dari 92,21 dikali dengan ditambah dengan 4 dikali dengan saturasi dikali dengan massa jenis air. Hasilnya adalah 170,69. Selanjutnya adalah tegangan porinya. Tegangan porinya juga waternya tingginya adalah 2 meter. 2 dikali dengan massa air 9,81. Hasilnya adalah 19,62. 4 dikali dengan massa air hasilnya 39,24. Selanjutnya adalah dari ini ya, water 2M-nya ini ditambah dengan 39,24, hasilnya 58,86. Dengan clay adalah 58,86 ditambah dengan 4 dikali dengan massa air adalah 98,1. Terakhir adalah tegangan efektif dengan water 2M ya, masih sama. Di sini dari sini ya, 19,62 ini dari sini kurang dengan 1962 pertama itu dari dari sini ya, 1962 pertama dari sini, yang keduanya dari sini dikurang, maka hasilnya adalah 0. Selanjutnya adalah 55,92 dikurang dengan 39,24, hasilnya ada 16,68. Selanjutnya adalah 92,21 ditambah dengan 58,86. Hasilnya ada 33,35. Yang terakhir ada 170 dikurang 69 dikurang dengan 98,1, hasilnya ada 72,95. Didapatkan sebuah grafik sebagai berikut. Oke, yang terakhir. Berikan analisis terhadap hasil-hasil tersebut. Ini analisa saya sendiri. Analisa dan hasil. Dari hasil-hasil di atas dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi muka air tanah, maka semakin rendah nilai efektif tanah dan kekuatan daya dukung tanah pun berkurang.
Jadi dalamnya permukaan tanah dapat mempengaruhi nilai tegangan total. Baik, itu untuk yang A, kita lanjut ke soal yang B. Oke, selanjutnya adalah untuk nomor 2 yang B. Dengan pertanyaan, suatu profil tanah terdiri dari 5 meter kompleks sandy clay, diikuti oleh medium dense sand setebal 5 meter. Di bawah sand ada lapisan compressible silty clay dengan ketebalan 20 meter. Muka air tanah mula-mula berada pada dasar lapisan pertama, pada 5 meter di bawah muka air tanah. Kepadatan tanah adalah 2,5, 1,94, dan yang terakhir 1,22 untuk masing-masing lapisan tanah tersebut. Nah, dari pernyataan ini sudah saya terjemahkan menjadi sebuah gambar ya. Di sini. Nah, kita lihat kompleks sandy clay dengan kedalaman 5 meter dan 2,5 mg ya, megagram per meter kubik untuk row-nya, dan medium dense 5 meter juga dengan row-nya adalah 1,94. Dan di sini compressible silty clay itu adalah 20 meter. 20 meter dengan row 1,22. Nah, ini kenapa jadi ada dibagi dua gini? Kita lihat soalnya. Hitung tegangan total air pori dan efektif pada titik pertengahan lapisan compressible silty clay. Maka compressible silty clay ini dibagi menjadi dua bagian gitu, dibagi ya. Jadi di sini 10 meter, di sini juga 10 meter. Oke. Kita langsung ke perhitungan aja. Oke, pertama adalah kedalaman 5 meter. Nah, Z1 ini didapat dari ini ya. Kedalaman 5 meter pertama itu ini 2,5. Sorry, ini ya maksudnya kita lagi ngomongin Z ya. Maka dapatnya dari sini 5 meternya ya. Maka tinggal kita masukin aja. YS ini adalah kepadatan tanah untuk yang lapisan pertama ya. Maka 2,5 dikali 5 dengan Z-nya ya, 5 sama dengan 10,25. Nah, tegangan air pori ini kenapa 0? Karena dia masih ada di atas muka air tanah. Alhasil tegangan porinya udah pasti 0. Gitu. Untuk tegangan efektif tinggal tegangan total dikurang dengan tegangan air pori. Hasilnya adalah 10,25. Selanjutnya kedalaman 10 meter. Di sini rumusnya adalah tegangan total untuk kedalaman 5 meter ini ditambah dengan Y-nya, yaitu 1,94 ya. Dan dikali dengan Z-nya. Z-nya juga 5 ya. Karena dari sini nih, 5 itu masih dari sini. Maka hasilnya 5 ya untuk Z-nya. Hasilnya adalah 19,95. Dengan tegangan air pori, YW dikali dengan Z2. YW adalah apa istilahnya? Massa jenis air, 1 dikali dengan Z2-nya 5. Hasilnya adalah 5. Tegangan efektif ya tinggal tegangan total dikurang dengan tegangan air pori. Hasilnya 14,95. Yang terakhir kedalaman 20 meter, di sini Z3 10 dapatkan dari sini ya. Di lapisan ketiga, di compressible silty clay. Tegangan total untuk kedalaman 20 meter, rumusnya adalah tegangan total kedalaman 10 meter ditambah dengan Y1-nya dikali dengan Z3. Hasilnya adalah 32,15. Tegangan air porinya YW dikali dengan Z2 ditambah Z3. 5 ditambah 10 ya, ini YW-nya 1 sama dengan 15. Dengan tegangan efektif, tinggal tegangan totalnya dikurang tegangan air pori, hasilnya 17,15. Maka didapatkan tegangan total sebesar 32,15, tegangan air pori 15, dan tegangan efektif adalah 17,15. Oke, lanjut yang B. Pertanyaannya, hitung tegangan total air pori dan efektif pada titik jenuh pada titik tersebut jika muka air tanah turun 5 meter pada permukaan lapisan silty clay. Nah, di sini kita lihat dulu dari kedalaman 5 meter ya, dengan tegangan total YS dikali Z. Ini masih sama rumusnya. Tegangan air porinya juga karena dia masih ada di atas muka air tanah ya, maka tegangan air porinya itu 0. Tegangan efektif, tegangan total dikurang tegangan air pori, hasilnya 10,25. Kedalaman 10 meter, Z-nya 5 dari sini ya. Ini kedalaman 10 meter. Maka tegangan totalnya 5 meter ditambah dengan Y-nya
lapisan ini dikali dengan Z2. Hasilnya 19,95 dengan tegangan air pori di sini ternyata masih di atas muka air tanah, hasilnya adalah 0. Dan tegangan efektif yang didapatkan tegangan total dikurang dengan tegangan air pori, hasilnya 19,95. Dan yang terakhir kedalaman 20 meter, Z3-nya 10. Rumusnya untuk tegangan total adalah tegangan total kedalaman 10 meter ditambah dengan Y-sat kedalaman 20 meter 1,22 dikali dengan Z-nya Z3. Hasilnya ada 32,15. Dan tegangan air porinya YW dikali dengan Z3, 1 kali 10, hasilnya adalah 10. Dan tegangan efektif, tegangan total dikurang tegangan air pori, hasilnya 22,15. Maka didapatkan tegangan total sebesar 32,15, tegangan air pori adalah 10, dan tegangan efektif adalah 22,15 kN per meter persegi. Terakhir adalah beri komentar tentang perbandingan kedua kondisi tersebut. Didapatkan bahwa perhitungan A dan B memiliki hasil tegangan total dengan nilai sama. Artinya, seberapa dalam permukaan air tanah tak berpengaruh dalam tegangan total tanah. Sebaliknya, tegangan air pori dan efektif kedalaman muka air tanah dapat mempengaruhi nilainya. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Oke, selanjutnya kita ke nomor 3 yang A ya. Silinder horizontal yang berisi tanah ditunjukkan pada gambar berikut. Asumsikan L sama dengan 10 cm, A sama dengan 10 cm, dan delta H adalah 5 cm. Elevasi muka air di tabung yang tinggi 5 cm di atas pertengahan silinder. Tanah adalah sen dengan E 0,68. Oke, dengan gambar sebagai berikut ya. Hitung tinggi tekanan, tinggi elevasi, dan tinggi energi total A, B, C, dan E. Oke. Nah, sudah saya gambarkan lagi di buku sini, di buku tulis. Oke, pertama kita lihat dulu, dari tinggi tekanan dulu ya. Titik A memiliki tinggi tekanan yang sama dengan muka tabung 1. Oke, jadi air tuh kan tekanannya kan di sini 10 dengan air dari sini. Maka A ini tekanannya pun sama dengan tinggi tabungnya, yaitu 10 cm. Maka HPA adalah 10 cm. Jadi tekanannya itu sama, karena tinggi di sini kan dia belum terkena hambatan dari si tanah di sini ya, maka dia pasti tekanannya sama. Selanjutnya untuk B, titik B memiliki tinggi tekanan yang sama dengan titik A. Hal ini dikarenakan air belum melewati tanah dan energi belum berkurang. Betul. Di sini kita lihat B ini berada di perbatasan antara tanah dan tabung yang hanya berisi air ini aja ya. Apa istilahnya? Tabung lah ini. Saya nggak tahu sebutannya apa, tapi yang jelas dia ada di perbatasan ini. Maka dia belum terkena tanah ini, belum melewati tanah, maka tekanannya masih sama dengan yang A. Maka di sini HPB-nya adalah 10. Selanjutnya adalah kita yang C ya. Tinggi tekanan titik C adalah di antara titik A, B, dan DE. Oke, di sini kita lihat C ini itu kenapa bisa berkurang tekanannya? Karena dia ada di dalam tanah ini, di dalam titik-titik ini. Maka sudah jelas ada hambatan di sini, maka tekanannya akan berkurang. Nah, di sini berkurang 2,5 cm ya. Maka HPC-nya adalah 7,5. Nah, selanjutnya kita ke yang E dulu. Kita baca. Di sini yang E itu sebenarnya sama dengan yang A dan B. Yang ED ini sama dengan yang AB. Hanya saja tinggi tabungnya hanya 5 cm. Maka tekanannya yang diberikan kepada E dan D adalah 5 cm. Karena di sini belum terkena belum ada hambatan, maka tekanannya sama dengan tinggi tabung nomor 2 seperti itu. Maka didapatkan yang E adalah 5 cm, yang D adalah 5 cm. Oke, selanjutnya adalah tinggi elevasi. Di sini tinggi elevasi sebesar minus 5 cm. Z sama dengan minus 5 cm. Nah, untuk cari elevasi ini titik ini namanya datum. Itu namanya datum. Nah, dari titik ini ke garis yang ini itu adalah 5 cm bisa kita lihat. Maka dia minus 5 cm. Nah,
di sini kelihatan bahwa garis ini tuh semuanya sejajar dari A sampai E itu garisnya sejajar, maka semuanya minus 5 cm. Bisa kita tulis dengan Z sama dengan minus 5 cm seperti itu. Selanjutnya adalah tinggi energi total dengan rumus H sama dengan HP plus Z. Oke, HP itu didapatkan dari ini ya, dari perhitungan tinggi tekanan ya, analisa tinggi tekanan. Dan Z-nya dapat dari tinggi elevasi. Maka dari titik A, kita lihat titik A memiliki HP sebesar 10. Dan ditambah dengan minus 5 ya, hasilnya ada 5. Dan B pun sama, seperti itu. Yang C 7,5 ditambah minus 5, hasilnya adalah 2,5. Titik D dengan tadi tinggi tekanannya adalah 5 ya, ditambah dengan minus 5, hasilnya adalah 0. Begitu pula dengan yang E. Oke, itu untuk penjelasan nomor 3 yang A. Kita lanjut ke nomor 3 yang B. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah untuk nomor 3 yang B. Pertama, gambarkan jaringan aliran untuk rembesan di bawah suatu struktur seperti pada gambar berikut dan hitunglah besarnya rembesan jika koefisien permeabilitas tanah adalah 5 kali 10 pangkat minus 5 meter per detik. Berapakah gaya angkat atau uplift pada dasar struktur untuk yang B ya? Oke, sudah saya gambarkan untuk jaringan alirannya. Nah, di sini kita lihat langsung aja ke diketahuinya. K-nya, K itu dapat dari sini ya, ini permeabilitas tanah. Itu adalah 5 kali 10 pangkat minus 5 meter per detik. Nah, untuk H-nya, ini adalah tinggi, ini ya, apa namanya, di ininya, ini adalah H-nya, 3 meter. Selanjutnya adalah NF. NF ini adalah jaringan dari sini. Ini 1, 2, 3, dan 4. NF didapatkan dari situ. Nah, untuk yang ND itu dari sini. Yang dari A nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu untuk ND-nya. Oke, kita langsung masuk aja ke pertanyaan pertama tadi ya. Pertanyaannya adalah hitunglah besarnya rembesan jika koefisien permeabilitas tanah 5 kali 10 pangkat minus 5 ya. Oke, dengan rumus Q sama dengan K kali H kali NF per ND. Dengan yang sudah kita ketahui di sini, tinggal kita masukkan aja. 5 kali 10 pangkat minus 5 dikali dengan 3 dikali dengan 4 per 8. Sama dengan 7,5 kali 10 meter kubik per detik ya. Untuk yang A. Nah, untuk yang B, nah ini kita bisa lihat HA sama dengan HB, sama dengan HC, sama dengan HD, sama dengan HF, dan sama dengan HG adalah 2,5 meter. Ini didapatkan dari tinggi ini ya, dari sini ke sini. Kita bisa lihat di sini. Nah ini untuk tinggi apa itu? Untuk H-nya ya, untuk HA, HB, HC gitu ya. Nah, di sini kita untuk mencari apa tadi pertanyaannya? Berapa gaya angkat ya? Gaya angkat kita perlu rumus yaitu HL plus HA dikurang dengan jumlah jaringan air dilewati dikali dengan delta H dan dikali dengan YW. Nah, yang belum kita ketahui adalah delta H. Delta H maka kita harus cari dulu dengan rumus HL per ND. HL per ND sama dengan 3 per 8. HL itu ini ya, H ya, adalah 3. Dan ND-nya 8 sama dengan 0,375 didapatkan ini ya. Kita tinggal masukin aja rumusnya untuk titik A, 3 tambah 2,5 dikurang dengan 1 dikali dengan 0,375 dikali dengan 1, hasilnya 4,875. Yang B juga sama, 3 tambah 2,5 dikurang dengan 2 dikali dengan 0,375 dikali dengan 1, hasilnya 4,1 ton per meter kuadrat. Dan C didapatkan 4,125, yang D adalah 3,75, dan yang E adalah 3,375, yang F adalah 3 ton, dan yang G adalah 2,625 ton per meter kuadrat ya, pangkat 2. Oke, didapatkanlah sebuah grafik sebagai berikut. Oke, cukup sekian untuk presentasi saya untuk memenuhi tugas besar mekanika tanah 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.